Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, aku juga tidak tahu pasti bagaimana cara memasuki dunia luar. Namun aku merasa, apakah seseorang dapat memasuki dunia luar atau tidak, itu tidak terkait dengan kultivasi seseorang. Tapi sebaliknya, ini terkait dengan Realm of Gods, kata Elf King. The Realm of Gods, seru Chu Feng. Pada saat itu, tatapan Chu Feng mulai sedikit berkedip. Dia kemudian berkata, tampaknya aku harus melanjutkan ke Realm of Gods itu, ucap Chu Feng. Chu Feng, lebih baik bagimu untuk tidak mencoba pergi ke sana dulu, kata Raja Elf. Kenapa begitu? Tanya Chu Feng. Bahaya tempat itu paling pasti melebihi imajinasimu. Aku tahu bahwa kamu sangat kuat. Namun alangkah lebih baiknya, kamu tidak pergi ke sana dulu. Ketika ada kesempatan, aku akan pergi bersama denganmu, kata Raja Elf. Dalam hal ini, aku harus menyusahkan Yang Mulia, kata Chu Feng. Chu Feng, ada hal lain yang harus kamu perhatikan, kata Raja Elf. Apa itu? Tanya Chu Feng. Kamu harus berhati-hati dengan Dark Hall, kata Raja Elf. Aula kegelapan ya, Yang Mulia, apakah kamu tahu persis, apa itu Dark Hall itu? Tanya Chu Feng. Aku tidak tahu siapa yang menciptakan aula kegelapan itu. Namun demikian, aku yakin bahwa Dark Hall adalah kekuatan yang sangat berbahaya. Saat ini, banyak ahli tanah suci martialism telah bergabung dengan mereka. Misalnya adalah Yin Yang Immortal, kata Raja Elf. Yin Yang Immortal, seru Chu Feng. Chu Feng telah mendengar nama Yin Yang Immortal yang terkenal itu. Namun demikian, dia tidak tahu banyak tentang Yin Yang Immortal itu. Yang dia tahu adalah bahwa, Yin Yang Immortal adalah keberadaan dengan kekuatan yang melebihi Immortal berambut salju dan Immortal kompas. Teman kecil Chu Feng, kamu harusnya masih ingat Immortal berambut salju kan? Tanya Raja Peri. Tentu saja, Immortal berambut salju adalah dermawan aku, kata Chu Feng. Teman kecil Chu Feng benar-benar orang yang mengingat rahmat dan kebaikan yang ditunjukkan kepadamu. Meskipun benar bahwa Immortal yang berambut salju membantu kamu, dia juga telah menyakitimu bukan? Itulah yang dia katakan kepada aku secara pribadi. Dia menyebutkan kepadaku, bagaimana dia telah mendorongmu ke laut awan yang sangat beracun, kata Raja Elf. Mungkinkah Yang Mulia kenal dengan abadi yang berambut salju? Tanya Chu Feng. Immortal berambut salju memiliki kepribadian yang sangat tertutup. Dia memiliki sangat sedikit teman. Namun bagiku, aku adalah salah satu dari sedikit teman-temannya, ucap Raja Elf sambil mengangguk. Apakah kamu tahu, mengapa Immortal berambut salju tiba-tiba menyatakan, bahwa dia tidak akan lagi mengganggu dendam antara kamu dan 4 klan kekaisaran besar, itu pada saat ketika kamu dihadapkan dengan bencana terbesar. Ini sebenarnya karena gangguan dari Yin Yang Immortal. Raja Elf melanjutkan. Gangguan dari Yin Yang Immortal, seru Chu Feng Yamge mulai mengerutkan keningnya. Namun demikian, dia tidak mengungkapkan terlalu banyak kejutan. Setelah semua, aula kegelapan diam-diam sudah membantu 4 klan kekaisaran besar untuk merawat Chu Feng. Hanya saja, Chu Feng tidak tahu apa hubungan antara Yin Yang Immortal dan Immortal yang berambut salju itu. Dengan demikian, dia pun bertanya, mungkinkah Immortal Yin yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Immortal berambut salju? Tanya Chu Feng. Mereka tidak bisa dikatakan sangat dekat. Hanya saja, ketika Immortal berambut salju masih muda, dia telah dibantu oleh Yin Yang Immortal. Jadi, bahkan jika dia tidak ingin membantu Yin Yang Immortal, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Selanjutnya, Immortal berambut salju sendiri yang mengatakan kepada aku bahwa, Yin Yang Immortal telah bergabung dengan aula kegelapan. Alasan untuk itu adalah, karena Yin Yang Immortal secara pribadi mengundang Immortal berambut salju, itu untuk bergabung dengan Dark Hall. Namun sayangnya, dia menolak.
Jika dugaanku benar, peringkat 6 kaisar bela diri yang muncul di klan kekaisaran Simen hari itu, Irang tersebut haruslah Yin yang immortal, kata Raja Peri. Tidak heran. Chu Feng tiba-tiba teringat bahwa, formasi spiritual yang mengikat Bai Li Xuan Kong dan yang lainnya sangat kuat. Bahkan dia tidak dapat dengan cepat menghancurkannya. Pada saat itu, Chu Feng tahu bahwa ada spiritualis dunia jubah kerajaan tanda naga yang kuat, yang telah membantu 4 klan kekaisaran besar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Raja Elf, semuanya menjadi masuk akal. Ternyata itu adalah tindakan Yin yang immortal. Selain itu, Yin yang abadi hanya satu dari mereka. Karena masih banyak ahli lain di tanah suci martialism. Aku kira banyak dari mereka sudah bergabung dengan Dark Hall. Hanya saja, aku masih belum tahu persisnya siapa yang telah bergabung dengan Dark Hall. Namun yang pasti kita yang berada dalam terang, di saat mereka berada dalam kegelapan. Namun selama Dark Hall memutuskan untuk melakukan operasi skala besar, disitulah sifat mereka semua akan terbuka. Hanya saja, aku khawatir semua orang akan lengah pada saat itu, kata Raja Elf. Orang-orang di Dark Hall pernah menyatakan bahwa, mereka akan memerintah tanah suci martialism. Penaklukan semacam itu secara alami akan membawa perang. Adapun perang ini, mereka pasti akan menyebabkan pertumpahan darah. Dengan gaya aula kegelapan, mereka bahkan mungkin melemparkan tanah suci martialism ke dalam bencana, keluh Chu Feng. Teman kecil Chu Feng tampaknya cukup berpengetahuan tentang aula kegelapan. Mungkinkah kamu tahu sesuatu tentang mereka? Raja Elf bertanya. The Dark Hall pernah mengundang para ahli dari World Spiritist Alliance untuk bergabung dengan mereka. Setelah mereka ditolak, mereka mengirim orang untuk memusnahkan aliansi spiritualis dunia. Untungnya, aku tiba tepat waktu pada saat itu. Selain itu, aliansi spiritualis dunia kemungkinannya akan menderita musibah lagi, kata Chu Feng. Dalam hal ini, bagaimana kondisi aliansi spiritualis dunia sekarang? Raja Elf bertanya dengan prihatin. Mereka harusnya baik-baik saja, kata Chu Feng. Itu bagus sekali. The Dark Hall berkeliling hanya untuk mengundang para spiritualis dunia. Kemungkinan besarnya, mereka memiliki semacam rencana. Namun selain itu, aku juga menyuruh orang-orangku untuk mencari markas aula kegelapan. Karena mereka adalah bahaya yang tersembunyi, maka aku harus melenyapkan mereka sesegera mungkin, kata Raja Elf. Apakah Yang Mulia berencana untuk berperang melawan aula kegelapan? Tanya Chu Feng. Seperti yang kamu katakan, perang akan menyebabkan pertumpahan darah. Adapun perang untuk menaklukkan tanah suci martialism, itu bahkan lebih benar. Sebagai orang dari tanah suci bela diri, aku merasa bahwa kita, peri kuno, memiliki tanggung jawab untuk mencegah perang ini, kata Raja Elf. Yang Mulia adalah orang yang benar. Agar mau mempertimbangkan orang-orang biasa di tanah suci martialism, itu sudah jelas merupakan kekayaan besar tanah suci martialism, ucap Chu Feng. Pada saat itu, kesan Chu Feng tentang Raja Elf sedikit berubah. Rumor yang dia dengar sebelumnya telah mengatakan bahwa, Elf era kuno sangat arogan dan sombong. Meskipun itu adalah kebenaran, rapi untuk Raja Elf, setidaknya dia berbeda dari kebanyakan para Elf kuno. Chu Feng tidak mencoba untuk menyanjung Raja Elf dengan mengucapkan kata-kata itu. Tapi sebaliknya, dia hanya mengatakan yang sebenarnya. Itu adalah tanah suci martialism, dan kekayaan besar untuk memiliki Raja Elf. Chu Feng merasa bahwa kemampuan Dark Hall tidak dapat diukur. Selain itu, bagaimana mungkin mereka bisa membuat seorang ahli seperti Yin yang immortal bekerja untuk mereka? Kekuatan seperti mereka, itu kemungkinan besar memiliki kekuatan yang tidak kalah dengan 3 istana. Dan bahkan, mereka bahkan mungkin lebih kuat dari 3 istana. Saat ini, satu-satunya kekuatan di tanah suci martialism yang bisa menekan mereka adalah peri kuno. Selain itu, Chu Feng merasa bahwa alasan mengapa aula kegelapan masih belum bertindak, itu bukan karena mereka takut dengan 3 istana, 4 klan, 9 kekuatan, atau berbagai ras binatang buas. Tapi sebaliknya, itu adalah elf era kuno yang mereka takuti. Teman kecil Chu Feng,
kamu benar-benar terlalu menyanjung aku. Sebenarnya, bahkan aku sendiri tidak tahu pasti, apakah aku akan dapat mengambil tanggung jawab yang berat untuk melindungi tanah suci martialisme seperti senior King Xuantian atau tidak. Tetapi untuk kamu, di sisi lain, kamu harus memikul tanggung jawab yang berat, kata Raja Peri. Apa tanggung jawab berat ini? Tanya Chu Feng. Kamu harus merawat miao-miauku dengan benar, kata Raja Elf sambil tersenyum. Mendengar kata-kata itu, Chu Feng juga tersenyum. Kemudian, dia menggenggam tinjunya dengan sangat serius dan berkata, itu pasti. Kemudian, Chu Feng kembali ke Purple Flame Black Mountain. Pada saat yang sama, dia membawa dua barang. Mereka adalah dua armor pemakan darah. Karena dua armor devouring darah telah diubah oleh Avaricious Immortal, maka Chu Feng harus mengubah mereka lagi. Selain itu, meskipun armor devouring darah diciptakan oleh Immortal tak terukur, tapi Chu Feng masih merasa mereka tidak sempurna. Karena itulah, ia berencana untuk memperbaiki mereka dan mendekatkan mereka pada kesempurnaan. Adapun itu adalah sesuatu yang membutuhkan waktu. Dengan demikian, Chu Feng memutuskan untuk langsung membawa dua armor devouring darah kembali bersamanya. Selain itu, ia mengatur janji dengan Xian Miao Miao untuk bertemu di pintu masuk Tenggara Blood Devouring Killing Formation. Setelah kembali ke Purple Flame Black Mountain, Chu Feng menemukan bahwa semuanya baik-baik saja. Setelah semua, Immortal Compass adalah salah satu dari 10 Immortal. Dengan dia di sini, Nangong Longjian tidak akan memiliki masalah. Chu Feng, kultivasi kamu, ucap Nangong Longjian. Namun ketika Nangong Longjian, Immortal Compass, dan yang lainnya melihat Chu Feng, mereka semua sangat terkejut. Alasan untuk itu adalah, karena Chu Feng tidak berusaha menyembunyikan kultivasinya. Dengan demikian, mereka dapat menemukan bahwa Chu Feng telah menjadi kaisar bela diri. Hehehe, aku secara kebetulan membuat terobosan yang beruntung, kata Chu Feng sambil tersenyum. Dasar bocah nakal, kamu benar-benar karakter tingkat iblis. Kecepatan di mana kamu mencapai terobosan hanya seperti dewa. The Compass Immortal berseru dalam kekaguman berulang kali. Dan kemudian, dia berkata, tampaknya orang tua ini tidak akan memiliki kesempatan untuk menganggapmu sebagai murid. Kamu terlalu banyak memiliki karakter tingkat iblis. Bahkan jika kamu ingin aku menjadi tuanmu, aku tidak akan berani menerima kamu sebagai murid, ucap Immortal Compass. Sebenarnya, Compass Immortal telah menyerah untuk memiliki Chu Feng menjadi muridnya, itu saat dia menemukan bahwa Chu Feng telah memperoleh semua formasi spiritual yang terkandung dalam diagram 9 roh ilahi. Senior, kamu benar-benar menyanjung aku. Jika kamu terus mengatakan sesuatu seperti itu, aku akan menjadi sombong, kata Chu Feng sambil tersenyum. Silakan dan menjadi sombong. Kamu memiliki sarana untuk sombong. Bai Xuyan langsung memotong. Memang benar, tambah Nangong Longjian. Bahkan Nangong Longjian yang tidak komunikatif ikut mengangguk. Dipuji seperti ini, Chu Feng tidak dapat menahan dirinya, dan dia mulai tersenyum bodoh. Pada saat itu, ketika semua orang berbicara dan tertawa, Bai Ruoshan bertanya. Chu Feng, dalam hal ini, apakah kamu berhasil meminta bunga 10.000 daun Sparrowtail? Tanya Ruoshan, karena hal ini adalah yang paling ia khawatirkan. Pada saat itu, ekspresi Compass Immortal, Bai Xuyan, dan Nangong Longjian menjadi serius. Ini juga yang paling mereka khawatirkan. Compass Senior, ini adalah bunga 10.000 daun Sparrowtail kan? Ucap Chu Feng sambil menyerahkan Cosmos Sack kepada Immortal Compass. Benar-benar, itu benar. Ini adalah bunga 10.000 daun Sparrowtail, balas Compass Immortal. The Compass Immortal terkejut sekali lagi, dan kemudian dia bertanya. Lalu, mengapa ada sebanyak ini? Tanya Compass Immortal. Pada saat itu juga, Nangong Longjian bertanya dengan rasa ingin tahunya. Banyak, berapa banyak? Tanya Nangong Longjian. Lihatlah, balas The Compass Immortal sambil melambaikan lengan bajunya, dan mengeluarkan 100 bunga 10.000 daun Sparrowtail di Cosmos Sack-nya. Apa, sebenarnya ada sebanyak ini? Seru Nangong Longjian. Pada saat itu, jangankan Bai Ruoshan dan Bai Xuyan,
bahkan Nan Gonglongjian mengungkapkan ekspresi keheranan. Alasan untuk itu adalah, karena mereka dapat mengatakan bahwa bunga 10.000 daun Sparrowtail adalah ramuan obat yang luar biasa, yang bahkan hanya dengan melihatnya saja. Dengan begitu, itu pasti harta yang sangat berharga. Jika itu adalah harta dari tempat lain, mungkin mereka tidak akan terkejut. Namun untuk bunga 10.000 daun Sparrowtail, itu adalah harta dari kerajaan elf. Saat itu, Immortal Compass saja hanya diizinkan untuk meminta satu bunga 10.000 daun Sparrowtail, dan tidak boleh meminta lebih. Namun demikian, bagaimana Chu Feng berhasil mendapatkan sebanyak ini sekaligus? Teman kecil Chu Feng, tepatnya bagaimana kamu mencapai ini? Orang tua ini benar-benar merasa rendah diri, kata The Compass Immortal dengan bercanda. Chu Feng, apa yang terjadi di sana? Cepat beritahu kami tentang itu. Aku sangat penasaran dengan apa yang kamu lakukan di kerajaan elf, sehingga kamu dapat memperoleh bunga Sparrowtail 10.000 daun sebanyak ini. Bai Ruoshan bertanya dengan ekspresi ingin tahu di wajahnya. Kemudian, Chu Feng memberikan kisah sederhana tentang apa yang terjadi di kerajaan peri kepada mereka berempat. Setelah mendengar apa yang terjadi, bahkan Nan Gonglongjian memiliki rasa hormat yang sama sekali baru untuk Chu Feng. Tampaknya bagi mereka, kerajaan peri tidak hanya diisi dengan orang-orang yang sombong dan kuat. Tapi ada juga peri era kuno yang mampu menjadi teman mereka. Hanya saja, itu tergantung pada nasib dan kemampuan seseorang. Adapun Raja Elf, dia bersedia berteman dengan Chu Feng karena dia sangat memikirkan kemampuan Chu Feng. Setelah itu, Chu Feng segera mulai mengatur pembentukan formasi, sehingga mereka bisa mengobati penyakit Nan Gonglongjian. Pembentukan formasi ini sangat sulit. Namun dengan bantuan dari Kompas Immortal, semuanya berjalan dengan sangat lancar. Mereka bahkan berhasil mengatur pembentukan formasi lebih cepat dari yang mereka perkirakan sebelumnya. Pembentukan formasi ini benar-benar ajaib. Dari cara aku melihatnya, alih-alih hanya kemungkinannya saja, pembentukan formasi ini pasti akan mengobati penyakit Nan Gonglongjian, ucap Kompas Immortal. Pada saat itu, melihat Nan Gonglongjian yang sedang marah oleh kekuatan besar pembentukan formasi sambil duduk di dalamnya, Kompas Immortal mengungkapkan ekspresi bersemangat. Penyakit yang tak tersembuhkan ini, itu sebenarnya sedang dirawat sekarang. Dengan begitu, siapapun akan menjadi bersemangat jika mereka melihat ini. Chu Feng, aku benar-benar tidak tahu bagaimana harus berterima kasih, ucap Bai Ruoshan yang berdiri di samping Chu Feng. Segera, sukacita yang tak terkatakan menutupi wajahnya. Tatapan yang dia gunakan saat memandang Chu Feng, itu dipenuhi dengan ketulusan dan rasa terima kasih. Karena baginya, keinginan terbesarnya adalah tidak mencapai puncak kultivasi bela diri. Tapi sebaliknya, dia hanya ingin bersatu kembali dengan keluarganya. Namun dengan keinginannya yang sederhana, itu selalu menjadi harapan yang luar biasa karena penyakit Nan Gonglongjian. Pada saat itu, penyakit Nan Gonglongjian sebenarnya sedang dirawat. Adapun untuk ini, itu semua berkat Chu Feng. Secara alami, dia akan merasa sangat berterima kasih padanya. Hubungan seperti apa yang kita miliki. Kami adalah teman yang telah melalui pencobaan dan kesengsaraan hidup dan mati bersama-sama. Longjian senior adalah ayahmu. Dengan demikian, ia bisa dikatakan setara dengan menjadi ayah aku juga. Secara alami, aku harus menyembuhkan penyakitnya, kata Chu Feng dengan senyum berseri-seri. Dia juga sangat senang. Alasannya sangat sederhana, itu karena dia merasa senang bisa membantu temannya. Setelah semua, Chu Feng telah memulai jalur kultivasi bela diri dan mempelajari teknik fumasi spiritual, itu semua demi melindungi kerabat dan teman-temannya, sehingga ia dapat melindungi keselamatan dan kehormatan mereka. Mereka semua mengatakan bahwa, naga memiliki skala terbalik yang terlarang. Adapun Chu Feng, skala terbalik yang terlarang terbesarnya, itu adalah keselamatan dan kehormatan teman-teman serta kerabatnya jika dilanggar. Setelah mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Bai Ruoshan tidak mengatakan apa-apa lagi. Lalu sebaliknya, dia malah tersenyum lebih manis. Bai Suyan juga tersenyum indah di sampingnya.
Kompas senior, aku harus pergi dan mengubah armor devouring darah. Aku harus menyusahkan kamu dengan pembentukan formasi ini, kata Chu Feng kepada Kompas Immortal. Oke, silakan mengurus apa yang akan kamu urus. Meskipun aku tidak dapat mengatur pembentukan formasi ini sendiri, dan karena sekarang formasi ini sudah diatur, orang tua ini mampu menjaganya, kata The Kompas Immortal sambil tersenyum. The Kompas Immortal banyak tersenyum. Awalnya, Chu Feng berpikir bahwa dia adalah orang dengan niat tersembunyi di balik senyumnya itu, dan merasa bahwa dia adalah individu yang sangat licik dan berbahaya. Karena bagaimanapun, dia telah dipermainkan seperti orang bodoh oleh Kompas Immortal saat pertama kali mereka bertemu. Namun setelah melihat senyum Kompas Immortal sekarang, Chu Feng merasakan kehangatan. Senyum The Kompas Immortal sebenarnya berasal dari lubuk hatinya. Sepertinya, inilah artinya menjadi seseorang yang gemar tersenyum. Setelah itu, Chu Feng mulai mengubah armor devouring darah. Begitu dia memulai, dia tidak berhenti selama 2 hari penuh. Sebenarnya, 2 hari itu sangat tidak signifikan jika dibandingkan dengan jumlah waktu, itu ketika Immortal Immeasurable dan Avaricious Immortal yang dihabiskan untuk menempa 2 armor devouring blood di tempat pertama. Namun dalam waktu 2 hari itu, Chu Feng telah membawa blood devouring armors ke tingkat kesempurnaan yang lebih tinggi. Dia hanya sedikit lagi untuk berhasil menyelesaikan tugasnya. Chu Feng, situasinya buruk. Tepat pada saat itu, Bai Ruoshan bergegas panik. Mendengar itu, Chu Feng berdiri dan bertanya. Apa yang terjadi? Tanya Chu Feng. Pada saat yang sama, ia mulai menggunakan mata surgawinya, itu untuk melihat bagian luar untuk menyelidiki apa yang sedang terjadi. Awalnya, dia berpikir bahwa mungkin ada masalah dengan pembentukan formasi yang merawat Nan Gong Longjian. Namun setelah melihat, dia menemukan bahwa tidak ada masalah dengan pembentukan formasinya sama sekali. Meskipun formasi spiritual yang merawat Nan Gong Longjian benar-benar baik-baik saja, tapi ekspresi Chu Feng masih sangat berubah. Dia segera meletakkan armor devouring darah yang sedang dikerjakannya, dan terbang menuju pintu masuk gua. Itu karena, Chu Feng melihat ada 2 orang di pintu masuk gua. Salah satunya adalah tetua agung klan Nan Gong Imperial Clan. Adapun orang lain, itu sebenarnya Jiang Wuxiang. Jiang Wuxiang seharusnya sudah kembali ke lembah tersembunyi dunia bersama Duan Jidao dan yang lainnya. Dan seharusnya juga tidak ada alasan baginya untuk muncul di sini. Namun anehnya, tidak hanya dia muncul di sini, tapi dia telah muncul bersama dengan tetua agung klan Nan Gong Imperial. Chu Feng merasa bahwa sesuatu yang buruk pasti telah terjadi. Teman kecil Chu Feng, kamu telah mencapai terobosan. Seru tetua agung. Setelah melihat Chu Feng, tetua agung klan Nan Gong Kekaisaran Nan Gong itu langsung terkejut. Dia tahu bahwa Chu Feng mampu membunuh peringkat 3 kaisar bela diri, itu ketika dia hanya peringkat 9 kaisar setengah bela diri. Sekarang Chu Feng telah menjadi kaisar marsial peringkat 1, dan dia sendiri menjadi kaisar marsial peringkat 4. Maka kemungkinannya, dia tidak akan menjadi pasangan yang cocok untuk Chu Feng lagi. Namun demikian, dia tidak tahu bahwa Chu Feng tidak hanya mencapai terobosan, tetapi kekuatan pertempurannya juga meningkat dengan cepat. Jangankan dia, kaisar marsial peringkat 4, bahkan Chu Feng akan bisa mengalahkan kaisar marsial peringkat 5 jika dia bertarung secara habis-habisan. Hanya saja pada saat itu, Chu Feng sangat khawatir tentang Jiang Wuxiang. Dengan demikian, dia tidak mau repot-repot memperhatikan tetua agung itu, dan sebaliknya langsung tiba di hadapan Jiang Wuxiang. Dia meletakkan tangannya di bahu Jiang Wuxiang, dan kemudian bertanya dengan sangat prihatin. Adik laki-laki Wuxiang, apa yang membawamu ke sini? Apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng tampak sedikit panik. Meskipun Jiang Wuxiang tampak baik-baik saja, tapi ia dapat merasakan bahwa kondisi pikiran Jiang Wuxiang sangat buruk. Kakak Chu Feng, aku tidak kompeten, jawab Jiang Wuxiang. Setelah melihat Chu Feng, wajah Jiang Wuxiang mulai berputar. Kemudian dia benar-benar jatuh di tempat, dan mulai menangis. Di depan semua orang, dia mulai menangis sedih. Adik kecil Wuxiang,
Sudah tidak apa-apa. Katakan padaku, apa yang sebenarnya terjadi? Tanya Chu Feng. Melihat Jiang Wuxiang bertingkah seperti ini, Chu Feng mulai merasa lebih tertekan. Dia tahu bahwa Jiang Wuxiang pasti mengalami sesuatu. Selain itu, dia yang selalu kuat tidak akan pernah bertindak seperti ini. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.